Allah Subhanahu wa taala. Malah kita dengarkan tausiah yang dalam subuh ini kita mohonkan kepada Ustaz Asbinur untuk menyampaikan. Kepada Ustaz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Safari Fajar beserta jemaah masjid apa ini? Masjid Asy-Syuhada Kelurahan Roban ya. Monggo Pancong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sajalah kita bisa datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini zahirnya seorang muadzin yang memanggil, menyeru manusia untuk memenuhi panggilan, melaksanakan solat subuh, lebih-lebih berjamaah. Tapi hakikatnya adalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyeru kepada manusia untuk mendirikan solat. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia untuk menuju kepada kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan. Maka beruntunglah siapapun orangnya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi panggilan Allah, untuk mendirikan solat berjamaah, mendirikan solat subuh. Yakinlah siapapun mereka yang dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi seruan Allah, mereka akan diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia yang sementara, bahkan akan berlanjut sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Masya Allah di informasi yang disampaikan di grup tuh dicantumkan lagi baru pulang dari umroh itu, Masya Allah. Saya pertama-tama bersyukur karena pertama diberikan kepercayaan oleh pengurus Majelis Safari Fajar untuk bisa memberikan 1-2 patah kata. Sebenarnya belum layak Pak, Bu. Belum layak, tapi belajar menyampaikan kebaikan. Semoga kebaikan ini oleh Allah diberikan saya kekuatan untuk mengamalkannya, dan kepada jemaah juga diberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah merupakan syariat di dalam Islam, yaitu perintah haji dan umroh. Tidaklah sempurna keimanan, keislaman seseorang apabila dia telah mencukupi syarat, apabila dia telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak menunaikan perintah yaitu haji dan umroh. Bahkan dalam banyak kitab, dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan haji dan umroh, namun dia tidak berangkat, tidak memenuhi perjalanan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kerugian, ancaman
bahkan dia akan dimatikan dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah. Maka perintah haji dan umroh ini perintah yang besar di dalam Islam. Maka sudah selayaknya kita bersungguh-sungguh, bercita-cita yang kuat untuk bisa menunaikan, datang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah siapapun mereka, orang-orang yang lebih awal datang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, baik haji dan umroh. Mungkin yang udah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, Masya Allah, telah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka, karena mereka telah datang menjadi tamu Allah dan melihat keadaan, tempat, kejadian haji dan umroh yang sedikit saja perubahan dari kejadian yang dialami oleh para nabi-nabi dan rasul dan para sahabat. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang Pak, kemarin Masya Allah itu kita berangkat tanggal 14 Agustus, perjalanan kurang lebih 15 hari. Itu Masya Allah di luar dari bayangan kita, Pak. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah di dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana Nabi melakukan haji maupun umroh dengan perjalanan yang begitu gurun pasir, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i. Ini Masya Allah tidak tergambar waktu kemarin waktu kami berangkat. Ternyata begitu masuk ke Madinah, kami dari Jakarta langsung ke Madinah. Begitu ke Madinah, kita terkagum-kagum, bukan melihat sesuatu yang oleh Nabi SAW sampaikan, tapi terkagum-kagum dengan kemewahan. Begitu besarnya Masjidil Nabi SAW, begitu indahnya dan segala macam. Jadi telah jauh dari keaslian yang dialami oleh Nabi SAW beserta para sahabat. Beruntunglah orang-orang terdahulu, Pak, karena pasti dengan mereka datang lebih awal, hati mereka ini akan lebih terkesan dengan kehidupan Nabi dan para sahabat. Kalau hari ini Masya Allah dah jauh sekali perubahan. Semuanya dah tehel, udah pakai kipas angin, udah AC, Masya Allah, dah dingin dah. Kalau Nabi dan sahabat dulu Masya Allah, di dalam kitab itu disebutkan Masjidin Nabi itu Masya Allah tidak ada tehel, tidak ada karpet, didirikan dari tiang-tiang kurma, atapnya pun dari pelepah-pelepah kurma. Bahkan satu kisah yang masyhur Masya Allah, kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid, yang oleh Nabi SAW itu kata Nabi, siram ya dengan air, selesai masalah. Masya Allah. Tapi sekarang kita tidak akan ketemu dengan masjid itu lagi. Iya Pak Ji ya? Tidak akan ketemu. Maka beruntunglah sebenarnya, Masya Allah, beruntunglah orang-orang yang dahulu yang Allah Ta'ala telah sampaikan untuk menunaikan haji maupun umrah. Pasti hati mereka akan lebih dekat dengan zamannya Nabi SAW. Dan kita pun berharap semoga orang yang lebih awal berangkat haji dan umrah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak rugi orang yang berangkat haji maupun umrah yang sekarang bahkan sampai hari kiamat. Karena orang-orang yang bisa datang ke rumah Allah menjadi tamu Allah itu adalah orang-orang spesial. Hari ini Bu, orang bisa datang ke rumah Pak Camat. Kalau dia seorang nelayan, pasti dia nelayan yang istimewa di mata seorang pecamat. Betul tak? Bahasa kita untuk apa nelayan yang tidak ada karir, atau nelayan yang mesinnya malah rusak, motornya malah bocor, ikan pun tidak ada dapat. Untuk apa diundang?